kita belum ada rencana untuk meniadakan guru honorer ya, karena selama ini posisi dan peran dari guru honorer itu masih sangat kita perlukan, terutama memang terkait dengan ketersediaan guru pada bidang-bidang studi tertentu. Kalau secara nasional sebenarnya jumlah guru kita ini sudah cukup. Problem kita adalah distribusi guru, dan problem yang kedua adalah kekurangan guru pada bidang-bidang studi tertentu yang memang itu tidak bisa kita hindari, harus diambil melalui jalur misalnya guru-guru honorer, dan mungkin juga kalau misalnya budgetnya memungkinkan ya kita lakukan rekrutmen guru pada bidang studi tertentu. Terima kasih. Ada lagi? Izin Pak, bertanya kan baru-baru ini PGRI mengusulkan soal RUU perlindungan guru ya Pak, untuk mencegah melindungi guru dari kekerasan sama kriminalisasi. Itu tanggapannya seperti apa Pak? Kalau secara aturan, secara undang-undang, sebenarnya sudah ada pasal di dalam undang-undang guru dan dosen yang mengatur tentang perlindungan guru. Sudah ada di dalam undang-undang guru dan dosen itu, bahkan juga sudah ada turunannya di dalam peraturan menteri yang waktu itu diterbitkan oleh Pak Muhadjir Effendi. Jadi persoalannya sebenarnya bukan tidak ada jaminan hukumnya, tetapi bagaimana penegakan dan pelaksanaan dari aturan di dalam undang-undang itu. Dan kalau kita lihat persoalan yang sekarang ini dialami oleh para guru itu terjadi karena kurangnya komunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua. Kemudian yang kedua mungkin juga sebagian karena kurangnya kompetensi pedagogik para guru, terutama yang berkaitan dengan classroom management, penanganan anak secara individual. Tapi juga tidak kita pungkiri memang ada anak-anak yang dia memerlukan perhatian khusus dari gurunya, dan juga mungkin ada ekspektasi yang terlalu tinggi dari orang tua terhadap guru, yang karena itu kemudian terjadi kasus-kasus yang tidak kita inginkan. Karena itu solusi yang kami lakukan untuk jangka pendek ke depan adalah bagaimana guru-guru ini memiliki kemampuan yang berkaitan dengan bimbingan konseling, penanaman pendidikan nilai, dan penguatan kerjasama antara sekolah, guru dengan masyarakat, dan dengan orang tua. Bapak, maaf, mohon izin. Silakan dari INews ya. Bapak, apa betul UN akan diadakan kembali? Jika iya, apa alasannya? Apakah ada evaluasi yang menunjukkan keefektifan UN? Dan bagaimana UN ini bisa menjadi alat ukur dengan sekolah-sekolah yang misalkan ada di pedalaman dengan fasilitas yang berbeda dengan yang ada di kota-kota besar? Terima kasih Pak. Ya, sekarang saya masih dalam posisi mendengar banyak aspirasi. Sekarang saya masih dalam posisi meminta masukan dari masyarakat terkait dengan beberapa kebijakan kementerian yang sekarang ini menjadi polemik. Selain persoalan ujian nasional, zonasi, dan juga persoalan yang berkaitan kesejahteraan guru, kami sekali lagi mengharapkan masukan dari berbagai kalangan yang pada waktunya nanti menjadi referensi bagi kami di kementerian untuk mengambil kebijakan. Karena itu melalui teman-teman media juga kami mengharapkan ada masukan-masukan itu. Bahkan kalau boleh saya menyampaikan sekarang, nanti juga kami akan ada pertemuan khusus dengan para pemimpin redaksi media cetak, media elektronik, dan juga media sosial untuk memberikan masukan kepada kami berdasarkan pantauan teman-teman media di lapangan. Jadi ada kajian yang bersifat akademik teoritik dari para pakar pendidikan, ada juga nanti masukan dari para penyelenggara dan pengambil kebijakan. Nanti kami akan memanggil juga para kepala dinas ke Jakarta untuk memberikan masukan kepada kami, termasuk juga masukan dari para jurnalis yang selama ini bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu beri kami masukan, sehingga dengan masukan-masukan itu
kami bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk kemajuan pendidikan nasional pada masa yang akan datang.